Redam, remaja ngantuk, remaja ambiar. Dan Control Zone for Intelligence and Funky People, This is 107.4 New PLBS FM, Kampus Info and Music Line. Hai halo rekan muda, balik lagi bareng kami di Remuk Redam, Remaja Ngantuk, Remaja Remaja Ambiar. Ambiar. Nah, siaran kali ini aku Ifat bakal ditemenin sama partner aku. Aku Adel, dan gimana nih kabarnya rekan muda? Masih pada semangat dong ya? Masa siang-siang gini udah lemes? Karena kita berdua bakal nemenin rekan muda yang pastinya dengan cerita-cerita yang menarik nih. Bener banget, gak lupa juga ya rekan muda, kita bakal memberikan muterin lagu-lagu yang seru abis, yang pasti bakal ngasih insight yang baru nih buat rekan muda semua. Makanya stay tune terus di New PLBS FM. Bener banget. By the way Adel ya, kan libur semester sebentar lagi udah selesai ya. Sorry. Baru mulai. Ini baru mulai. Benar. Libur semester kan sebentar lagi bakalan mulai ya Del ya. Betul. Yang pastinya itu kita bakal ngerasain yang namanya liburan yang panjang banget ya Del ya. Menurut kamu ya, gimana sih perasaan dari rekan muda nih Del? Kalau menurutku ada dua sifat jawabannya. Pasti antara seneng ya ketemu sama keluarga, tapi pasti bimbang karena takutnya ada uji ulangan. Waduh, Bener gak? bener banget ya. Ini anak-anak Polines ya, rekan muda Polines kayaknya lagi pada bimbang semua sama yang namanya uji ulang gitu loh, pada ketar-ketir ya. Kalau misalnya aku ya Del, aku kan sebagai anak kosan ya, yang pasti aku udah nunggu-nunggu banget yang namanya libur semester Del. Iya dong. Karena aku tuh pasti kalau misalnya libur semester tuh bisa kumpul sama keluarga, bisa ketemu orang rumah, pokoknya bisa beraktivitas bareng sama orang rumah. Kan aku sih udah pede banget sih ya kalau misalnya aku nih gak bakalan uji ulang gitu dia. Kok kamu bisa pede? Karena aku yakin gitu loh, yakin aja dulu. Nah kalau misalnya kamu sendiri kayak gimana Del? Nanggepin yang namanya libur semester yang hampir 2 bulan ya Del ya? Oh iya bener 2 bulan. Hampir 2 bulan. Wah keren sih, jujur ini Polines terima kasih banget ya udah kasih 2 bulan libur gitu. Senang banget dong karena bisa kumpul keluarga, dimasakin, kita nggak repot-repot bingung hari ini mau makan apa, mau makan geprek lagi kan. Kok sama ibu udah disiapin hari ini mau makan apa, mau makan ayam, mau makan sop, kan enak kan. Iya bener banget. Itu pasti kamu makannya kalau misalnya kamu udah di rumah kayaknya sarapan tuh udah gak mikir lagi ya Del? Oh enggak dong, enggak. Emang kamu mikir? Enggak sih, ya pasti juga enggak ya. Emang enak banget kalau misalnya udah di rumah, bangun-bangun ya rekan muda, kita bangun dari tidur kayak capek tidur seharian gitu kan ya. Terus bangun-bangun langsung sarapan, ngelihat meja makan udah ada makanannya, ya enggak Del? Terus kalau misalnya apalagi ya itu kayak sarapan itu tuh ya udah pasti dibutuhin banget sama yang namanya rekan muda, apalagi mahasiswa gitu loh Del. Oh iya sih, bener sih. Kamu sering sarapan gak, Pat? Aduh jujur kalau aku sih enggak sih Del. Kok gitu? Kenapa tuh? Kayak aku tuh nggak ada waktunya gitu loh Del. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya sarapan tuh jangan ditiru ya rekan muda kayak Udah disclaimer dulu. Jangan ditiru kayak kelakuan aku tadi kalau misalnya jarang sarapan. Tapi sebenarnya ya Del ya, kalau misalnya sarapan itu tuh sangat amat penting buat mahasiswa. Kenapa? Jadi tuh aku pernah punya cerita nih Del. Gimana Kalau aku nih kalau misalnya kuliahnya kan kayak yang tadi aku bilang, aku tuh jarang banget yang namanya sarapan. Nah, akibatnya kalau misalnya aku jarang banget sarapan, itu tuh pas baru nyampe kelas ya rekan muda, aku tuh kayak ngerasa aduh lapar banget. Padahal yang harusnya fokus ke kuliah gitu ya. Malah jadi kayak mikirnya tuh aduh nanti mau makan apa ya, aduh ini kok lama banget gitu nih kuliahnya, ini kok masih lama banget, padahal aku nih udah lapar banget gitu loh Del. Jadi nggak fokus gitu sama yang namanya pelajaran. Nah itu udah disclaimer kan tadi, gak boleh ditiru. Itu Benar. ya percuma dong datang kuliah tapi gak ikut matkul, malah mikirnya kantin 1, kantin 2 nya ya bakso gitu kan. Ya percuma gitu loh, mau kuliah padahal kan niatnya mau cari ilmu. Jadi Tapi kalau misal nih kamu dapat kelas di lantai 5 GKT, apa kamu nggak capek terus nggak sarapan gitu? itu juga sih Del, kayak dampak kita nggak sarapan ya rekan muda itu tuh bisa yang namanya kayak ngurangin ketahanan fisik kita gitu loh Del. Waduh. Kayak biasanya ya Del ya, aku nih kalau misalnya sarapan, kuliah sarapan gitu kan ya, terus dapat
kelas di GKT lantai 5 gitu. Aduh, lantai 7 gak sih? Iya lantai 7 misalnya ya. Aku tuh kalau misalnya mau lari-larian ya, itu aku gampang gitu loh rekan muda. Cuma kalau misalnya aku lagi nggak sarapan atau aku lagi telat ya, terus lari-larian, udah tambah lapar, terus harus capek, keringetan. Yang ada tuh sampai kelas tuh kayak, aduh apa aku tidur aja ya. Nah, udah disclaimer lagi, nggak boleh Bener, nggak boleh ditiru. Jadi buat rekan muda tuh kayaknya harus banget yang namanya sarapan. Betul banget. Dan itu karena ninggalin sarapan itu jadinya biasanya cewek-cewek nih Fat ya. Cewek-cewek tuh kalau udah ninggalin sarapan tiba-tiba tuh siangnya kayak pengen yang manis, pengen pancong. Iya, terus bener pengen, banget. "Ah, ini pengen seblak." Itu kamu banget ya, Del? Aduh, ketahuan. Jadi Iya nggak? Kamu sering iya, kan? aku sering banget ngeliat yang kayak gitu ya. Aku tuh juga nanya ya ke teman-temanku yang cewek-cewek, kenapa sih mereka kayak gitu? Terus alasannya tuh karena mereka nggak sarapan. Mereka tuh mikirnya kalau misalnya sarapan, aduh nanti aku gemuk deh kalau misalnya sarapan. Mereka tuh udah insecure Iya, duluan gitu loh, Del. bener. Padahal ya Del, yang bikin gemuk tuh kalau misalnya dia nggak sarapan, tapi siangnya tuh nggak kekontrol gitu loh. Malah makan sembarangan, makan manis-manis kayak yang tadi Adel bilang, Iya. makan seblak segala macem. Jadinya tuh kayak malah yang bikin gendutnya tuh dari situ. Betul banget. Tapi ya kan, Fat, misal kalau udah sarapan tapi rekan muda tuh masih lemes gitu, itu berarti apa? Waduh, kalau udah sarapan tapi lemes, Oh. itu sih kayaknya belum disemangatin Ayang sih Del. Waduh, coks. Ya kalau punya Ayang, kalau nggak punya, Iya juga sih ya, bener banget nggak ya. punya gimana? Kalau nggak punya, mungkin stres kali ya Del ya, mikirin tugas. Oh bisa jadi itu karena LDR nggak Waduh, sih? iya bener banget ya. Punya Ayang tapi nggak disemangatin. Aduh. LDR, aduh, udah sarapan tuh nggak berpengaruh juga gitu loh. Ayang, aku butuh semangat ya. Ya ampun kok bahasa aku alay banget sih. Nggak mau deh kalau kayak gitu. Aduh. Tapi kalau ngomongin LDR ya Fat ya, ini kayaknya aku punya satu lagu yang cocok banget buat rekan muda nih yang pasti sekarang kalau kita bahas LDR langsung bayangin, ih ayangku lagi ngapain ya? Ih sama cewek lain nggak ya? Itu kalau misal ceweknya cowok, gimana sih? Gimana? Cowoknya ya gitu, intinya gitu. Pasti langsung membayangin kan Iya, cowoknya lagi pasti ngapain kayak sih, lagi gitu. overthinking segala macam aduh, gitu-gitu malah ya. kita nambahin overthinking dia. Iya sih. Emang lagunya apa tuh Del? Penasaran nggak rekan muda? Nah, Aduh, aku kalau sih penasaran. Penasaran, Fat? Heeh. Oke deh, langsung kita play aja nggak sih, Fat? Lagunya dari LDR Marion G. Clow. Oke, langsung aja kali ya kita play lagu dari apa nih? Jadi lagu apa? Lagunya, akunya maunya yang LDR sih. Ya udah, langsung aja kali kita play Let's Check This Out. Ketika aku memikirkanmu, memikirkan senyummu yang muncul di wajahmu itu, menjadikan perasaan terbaikku yang seketika mampu hilangkan cemasku. Kau membuatku tersenyum setiap hari, walaupun kau tiada di sini. Mataku ingin melihatmu, tanganku ingin menggenggammu, tapi aku harus menunggu saat itu. Kita dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan kerinduan yang mendalam. Hanya sebuah kepastian dan percaya yang kini menjadi pegangan untuk kita terus bersama. Kita habiskan waktu lewat layar yang bersuara, tak sia-siakan waktu saat kita sempat bertemu. Terasa begitu cepat waktu berlalu. Melepaskan kerinduan, kita dijauhkan oleh
dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan kita dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti dengan kerinduan yang mendalam. Menjadi pegangan untuk kita terus bersama. Menjadi pegangan untuk kita terus bersama. Oh, Fat, ini lagunya dalam banget, Fat. Waduh, dalam banget ya Del ya. LDR kam LDR udah kayak aduh, overthinking langsung. Iya bener banget. Apalagi kalau LDR-nya tuh ini nggak bahas pacar aja dong ya, sama orang tua kayak ibu bapak lagi ngapain ya gitu, kangen. Walaupun ini mau libur tapi kayak vibe-nya aku harus beli tiket hari ini, aku harus pulang tanggal ini gitu nggak sih? Aduh, aku juga kayak gitu lagi. Jadi tuh kayak padahal liburannya masih 2 minggu, cuma aku tuh kayak aduh, apa beli sekarang ya? Kayak udah nggak sabar bisa diurusin sama orang tua lagi gitu ya sih. Nggak sabar itu. Kita nih udah sering yang namanya jadi perantau ya Del ya. Udah 2 tahun, hampir 2 tahun kita jadi perantau tuh kayak kita tuh masih kangen gitu yang namanya diurus sama orang tua. Apalagi ya kalau misalnya ngurus diri sendiri tuh aku jujur kayak masih ngerasa kesusahan gitu loh. Dalam hal? Kayak yang paling krusial nih ya, ini kayaknya buat rekan muda semuanya juga kayak gini sih, ngurusin keuangan tuh Del. Jadi tuh kayak aku misalnya nih dikasih uang jajan segini gitu, sekian. Terus aku udah ngeplan nih hari pertama hari Senin aku boleh ngeluarin uangnya sekian. Pokoknya udah terplan selama seminggu. Cuma tuh kadang-kadang di hari keberapa aduh over budget lah segala macam gitu-gitu tuh malah jadinya kayak jauh dari plan yang awal gitu loh Del. Nah itu juga yang bikin rekan muda konsumtif ya, pasti banyak sih, nggak cuma kita aja, rekan muda pasti gitu kayak plannya mau beli A B, ternyata belinya A B C D E enggak itu apalagi kalau udah di supermarket gitu ya, terus barangnya murah-murah, alah udah kalap deh. Aduh iya, apalagi kalau misal aku ya kayaknya aku tuh paling kalap sama yang namanya jajanan sih Del. Wah itu kalau misalnya supermarket ngeliat jajanan kayak ngelihat satuan tuh murah gitu kan ya. Aduh ini cuma 6.000 nih beli ini cuma 10.000 nih beli tapi kok di pas udah di kasir jadi 100.000. Apalagi ini kita kan di Tembalang ya, kanan kiri Burjo, depan belakang Warmindo. Iya bener banget. Terus ya Del ya, kalau misalnya ini aku juga ngerasa boros banget gitu loh kalau misalnya aku nih megang uang kayak cashless gitu loh Del. Iya aku tuh niatnya kalau misalnya megang uang cash gitu aku tuh ngerasa aduh aku lebih boros nih kalau megang cash. Jadinya aku tuh pakai semuanya pakai cashless gitu loh. Kayak pakai e-wallet, kris segala macam gitu-gitu. Cuma ya setelah dipikir-pikir kok sehari aku bisa ngabisin setengahnya dari uang ini gitu. Gak sadar ya udah habisin gitu banyak ya. Kayak aku tuh gak ngerasain gak megang uangnya aslinya ya. Tinggal nge-scan terus ternyata habisnya segini lah, habisnya segitulah. Jadi kayak ngerasa boros banget gitu loh Del. Ya paling banyak di mana? Makanan. Iya, benar. Sama aja sih kayak cewek juga enggak sih? Iya sih. Oh, pernah dicurhatin? Sering sih. Oh, gitu. Apalagi kalau misalnya cewek-cewek beli seblak lah. Habis itu iya, panjang lah. Enggak sabar nge-scan taunya udah habis 100.000 sehari. Betul banget. Riwah juga enggak sih? Iya. Parah itu riwah banget kalau misalnya ngebahas yang namanya pakai cash atau cashless segala macam gitu-gitu. Terus kalau misalnya dari kamu sendiri ya, kamu nih ada nggak sih kayak tips dan trik buat ngatur keuangan gitu loh Del? Oke. Ada sih kalau dari pengalamanku itu ini planning awal bulan tuh pasti ya, planning awal bulan pasti. Terus ada saving money gitu. Jadi kayak aku udah nge-planning mungkin bulan ini aku mau beli ini kan pasti udah ketahuan kan habis apa gitu. Terus
mungkin karena anak Tembalang pasti udah tahu dong toko yang murah tuh di mana gitu. Mungkin nanti kita bisa spill ya Iya. Pak. Nah, toko-toko yang murah tuh di mana. Terus kalau makan itu ya nggak usah terlalu budgetnya tinggi banget. Masa uang 5.000 belinya di mall Paragon ya gimana ya? 5.000 di Paragon kayaknya cuma buat parkir doang deh. Nggak jadi beli, jadinya masuk doang Iya, gitu. bener Terus banget. sama saving money itu mungkin bisa pakai e-wallet kan sekarang banyak kan kayak ya aplikasi lah intinya yang bikin kita rajin nabung gitu, nggak harus bentuk celengan yang fisik kan, sekarang digital juga ada. Iya, gitu. bener Mungkin banget. itu rekan muda bisa dicoba sih menurutku. Tapi kalau misalnya ngeliat tips dan trik dari kamu kayak ngerasa riuh gitu loh, Del. Oh iyalah, riwah itu kah? Iya, tapi aku ngerasa sih, aku yakin banget kalau misalnya dari tips tersebut tuh bisa ngebantu rekan muda juga buat ngatur keuangannya. Iya. Tapi ya Del ya, kan yang namanya planning kan semua pasti ada planning gitu ya. Terus kalau kamu sendiri nih, buat rekan muda ya, selain dari saving money gitu, kamu nih ada nggak sih kayak gimana sih cara biar rekan muda tuh ngatur bisa sedetail yang kamu bilang gitu loh? Ya nggak bisa dong, nggak bisa kalau sedetail yang aku bilang tuh nggak bisa, manusia tempatnya salah. Bener juga sih, yang pasti beda-beda juga ya. Iya betul, kita nggak bisa menerka-nerka ini pasti berhasil gitu, nggak bisa. Pasti kayak contohnya kita anak organisasi ya, pasti nanti tiba-tiba ayo kas. Nah, Iya, mau lari tapi susah gitu ya. bendera lewat kas gitu. Nah, itu kan susah, itu kan pengeluaran nggak terduga ya. Tapi ya itu planning, kembali Iya, ke planning benar juga gitu. sih. Jangan lapar mata. Nah, itu. Jangan lapar mata ya rekan muda. Nah, Buat rekan gitu. muda kalau misalnya punya uang jangan lapar mata. Nggak boleh menerka-nerka juga ya, Del ya. Iya, karena kalau yang bisa diterka itu doi. Langsung ke doi ya. Tiba-tiba banget ke doi ya. Emang doi kamu siapa? Aduh. Aku juga tiba-tiba tanya. Aduh. Tapi kayaknya rekan muda ini banyak yang jomblo apa banyak yang gitu ya? Aku tim jomblo. Oh, siapa tim HTS angkat tangan? Enggak angkat tangan deh. Di kolom komentar. Iya, di Yang kolom HTS. komentar langsung tulis aja, aku tim HTS. Aku korban HTS gitu. Aku korban HTS. Pasti banyak nih. Banyak ya, serius. Kayaknya 100 lebih sih harusnya nanti ya yang komen buat tim HTS. Tapi kalau yang emang bisa diterka-terka itu jodoh. Emang jujur ya enggak? Ayo, iya enggak? Oh, Iya, jangan ketawa. betul. Iya enggak jodoh. Siapa tahu kan kayak oh itu deh kayaknya jodohku. Tapi bisa kalau dapet yang ganteng lagi, itu deh kayak jodohku gitu. Kamu ya enggak tahu gitu. Kalau aku sih nyarinya cantik ya, bukan yang ganteng Iya, ya. iya. Maksud aku Beda gitu. tuh. Iya, kalau aku juga pasti ya kepikiran kayak gitu. Ketemu cewek cantik, aduh nanti aku nikahnya pakai adat apa ya? Padahal cuma papasan doang gitu. Alasan doang. Tapi kamu majanya jutek nggak apa? Gitu. Aku Jutek? jaim sih, jaga tim image dulu. jaim, jaga image. Padahal kalau udah tahu aslinya Iya, udah nggak usah menerka-nerka lagi ya. nggak usah menerka-nerka lagi. Tapi kalau tadi kita bahas menerka-nerka terus, kayaknya aku keinget satu lagu sih. Apa tuh, Del? Tapi kalau kita puter, ini rekan muda mau nggak ya? Mau nggak ya? Mau nggak mau harus Mau denger ya rekan denger muda. nih, Oke, mungkin langsung aja kita play lagunya dari Bernadia. Apa mungkin? Let's check this out. Sorry.
Oke rekan muda, tadi kita udah ngedenger lagu dari Bernadia, judulnya Apa Mungkin ya. Tapi sebelum kita lanjut ya Del, tadi aku nih sekilas udah ngebaca sedikit-sedikit sama live streaming komentar dari YouTube-nya New PLBS FM. Oh, oke. Mungkin kita bisa baca-baca dulu kali ya Del ya. Boleh, boleh. Boleh Del, ayo Del, coba Del. Wah, ternyata udah banyak ya. Udah banyak banget ya Del. Kita kelewatan banyak banget ya. Kita kasihkan ngobrol makanya lupa. Ayo nih, ada apa nih? Ada apa nih? Mungkin dari yang pertama nih ada dari Mas Ainul Hakim. Banyakin info kampus ya, semoga istiqomah dan makin dijadikan rujukan pusat informasi mahasiswa Polines dan seputar kampus di Tembalang. Amin. Amin. Terima kasih masukannya Mas Ainul. Iya. Oke. Mungkin kalau ini ya, kalau kita mau ngasih ini kayak misal kayak tadi kan aku udah spill ya, toko mana yang paling murah di Tembalang, mungkin buat mahasiswa baru. Kan ini Ya, nanti oh iya, bentar lagi kan bentar ada lagi mahasiswa baru ya. Nanti kalau aku sendiri sih Totem. Oh, Tembalang. Totem Kalau ya. kamu? Kalau aku, aduh, aku Gak apa ya? pernah beli kan? Gak pernah beli kan? Ketahuan. Oh, enggak ada loh. Ini yang di Perumda, Perumda. Rahmat ya, Rahmat. Oh, toko ya, Rahmat. itu menurut Ya, aku itu murah. boleh. Oh, itu murah. Sama di daerah itu Sumur Boto Stationery, Stationery. ya. Itu lengkap sih menurutku. Mungkin buat toko-toko tadi kalau misalnya mau dijelasin lebih lanjut mungkin bisa DM di bawah ya. DM di bawah mana? Kita masuk ke sponsor aja ya toko-toko Iya, ya. bener banget. Mungkin ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih Dea? Ini dari Kak Mutia, milih jadi tim PP pulang pergi aja karena tidak kuat menahan rindu. Aduh, ini menahan rindu apa ini Kak Mutia ini? Kata-kata hari ini kamu Kata-kata hari ini Kak Mutia, milih jadi tim PP. Ini PP-nya PP mana nih? Jangan-jangan PP-nya Semarang Pati doang. Oh. Atau jadi pemuda Pancasila? Oh iya, Pemuda Pancasila ini PP-nya. Ini PP apa ini? Ada lagi. Mungkin dari Kak Nabila Rakediva dapat salam dari Kadif PD Kak. Waduh. Ini KDP di tahun berapa ini? Kita kayak merasa tersanjung aja gitu Iya. dilihatin. Terima kasih buat KDP di ini ya, Mm. apa ya, titipan salam juga dari Iva dan juga Ade. Iya, aduh. Jangan lupa tap-tap layar ya guys ya. Tap. Tap-tap layar. Aduh, ada lagi Wah, nih, ini ada lagi. banyak banget yang menyala. Menyala. Oke. Jaya. Ini rekan Widih, muda. keren. Rekan muda kayaknya lagi semangat-semangatnya. Padahal ini jam siang gak sih? Iya, bener Kok nggak banget. tidur ya? Jangan tidur, Deng. Wah, jangan dong. Tidur. Harus banget dengerin siaran kita ya. Iya, ini udah semangat-semangat banget nih. Mungkin di sini nih ada satu aku notice nih. Enggak belum. Sebelum kita ngeplay lagu ya, ini ada lagi nih titip salam buat warga Tembalang City ya kakak. Waduh, Terima emang kasih. dari Kak Indah ya? Emang Kak Indah nih dari mana nih? Kok bisa titip salamnya ke anak-anak Tembalang City? Kayaknya bukan anak Temsi ya, Kak iya, Indah kayaknya ya? bukan nih. Ini anak mana nih? Anak bawah. Maksudnya Semarang bawah. Oh, gitu. Semarang bawah. Terus di sini ada lagi nih yang ngasih tahu recommended mie ayam Temsi Kak, yang mie-nya besar. Oh, mie-nya besar-besar. Gimana nih Ini maksudnya? ngukurnya dari mana buat kebesaran? Diameternya yang besar atau porsinya yang besar Nah, nih Kak? ini Kak Rakel Diva ini mie-nya yang mie gimana? Kan setahu aku ya, itu emang ada banyak jenis mie ya, kayak mie ayam Jakarta, terus ada mie ayam Wonogiri, itu kan beda nggak sih? Iya, beda. Beda. Kalau mie ayam Jakarta rekomennya mana? Aku yang paling rekomen sih mie ayam Bang Mail. Wah, sama. Aku mau rekomendasi yang lain guys. Itu mie ayam Palembang ya yang Afwi. Oh iya, nah, Afwi itu itu yang mie ayam belakang Palembang. Polines. Kalau lapar bisa ke situ. Itu porsinya besar banget. Serius. Buat maban ya, kalau misalnya ada yang nonton buat maban ya. Pastiin kalian nyobain mie ayam Afwi ya. Itu karena porsinya sangat amat luar biasa. Betul banget. Kalau mie ayam Wonogiri, kemarin aku diajak temen aku guys. Kemana? Di itu mie ayam khas Wonogiri itu di sekitar Gondang. Itu harganya cuma 5.000. Di mana? Aduh, namanya aku lupa, Pak Bagong kalau nggak salah ya. Itu cuma 5.000 buat 5.000? mie ayam, ya mie ayam biasa ya. Kalau tambah ceker itu jadi 8 kalau nggak salah. Ini aku jadi aku jadi lapar ini gara-gara. Di mana lagi ya rekan muda bisa nemuin mie ayam 5.000 di Semarang? Langsung aja kali buat rekan muda nanti bisa cek tempatnya. Betul banget. Ini dari Kak Raffi Atalah, tim mie ayam Gondang 5.000. Wah, ayo kapan-kapan kita makan bareng ya Kak Raffi Atalah. Nih dari Kak Zahra, cantik banget Kak Adel. Cie. Ini Kak Zahra siapa ini? Aduh, Kak Kak Adel Zahra. langsung punya secret admirer ya. Ayo ketemuan Kak.
Mungkin tadi aku ngeliat nih ada yang mau request nih dari Kak Humble. Kak Humble, waduh ini Kak Humble. namanya Humble. Namanya humble banget ya. Aku rasa orangnya nggak humble sih. Oh gitu, nggak boleh, nggak boleh Iya, gitu. kita nggak tahu juga ya. Tapi kemungkinan nggak humble sih. Mungkin nih Kak Humble nge-request puterin lagu Hi-Fi tersenyum untuk siapa dong Kak. Tiba-tiba keinget senyuman siapa ya. Aduh. Ini siapa ini? Pasti Nggak Kak mau. Humble kesemsem ya ngeliat Iya. senyumannya Mbak Adele ya. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya. Mungkin buat rekan muda kalau misalnya ada yang mau request lagi mungkin langsung aja tulis di kolom komentar kalau misalnya ini sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ya, Ya pokoknya bener. langsung tulis aja di kolom komentar nanti sebisa mungkin kita bakal play buat rekan muda semua. Mungkin yang sekarang kita langsung ngeplay aja kali ya. Iya, Lagu boleh. dari Hi-Fi dengan judul Tersenyum untuk Siapa. Let's check this this out. out. Oh, gemas sekali kita bersilat lidah sejak langit gelap hingga kembali cerah. Oh, gemas sekali kita berbeda pandang, semula beradang terkadang kembali tenang. Oh, sudahlah, hati ini berserah pada gadis yang
sudahi. Sudahi saja. Oke, itu tadi requestannya dari Mas Humble. Iya. Mbak Humble, nggak tahu deh. Kita nggak Mas tahu nih. Humble. Kita nyebutnya Mas atau Mbak deh. Namanya Humble gitu. Dari Hi-Fi tersenyum untuk siapa? Wah, ini makin ya komentarnya Ifat ya. Iya. Makin banyak juga requestannya. Mungkin nanti kita bakal ngeiyain apa sih? Ngeplay di akhir ya, ngeplay di akhir ya. Mungkin boleh. di akhir kita bakal ngeplay lagu requestan dari rekan muda semua. Betul banget. Ini ada yang tanya nih. Kemarin Idul Adha kalian pulang nggak Kak? Pulang nggak Fat? Aku pulang. Aku Tapi- pulang Tapi aku pulangnya nggak ke rumah. ke kos. Nggak ke rumah. Jadi tuh aku kan rumah aku di Bekasi ya rekan muda. Nah aku pulangnya nggak ke Bekasi, cuma aku pulang ke kampungku di Banjarnegara. Oh, oke. Kalau kamu gimana Del? Enggak. Kenapa kok nggak Tapi pulang? alhamdulillahnya ibu kosku baik, ngasih aku Hmm. daging dimasakin. Enak banget tuh. Langsung kepenuhi nggak sih rasa-rasa pengen Iya, pulangnya? betul banget. Kayak teman-teman yang deket pasti pulang kayak daerah Pati, Jepara. Bener Terus mana banget. lagi ya? Apalagi? Pekalongan. Kudus. Iya, Kudus, Rembang. Kan pada pulang semua. Terus kayak kok aku nggak pulang. Tapi kosku emang kebanyakan masih rame sih, mungkin karena ini kan Polines UAS ya, masih UAS, jadi kayak nanggung kalau mau pulang yang rumahnya jauh banget. gitu. Ini By the way Adele, waduh masih banyak banget nih yang request ya. Jadi semangat kerja sambil dengerin PLBS. terima kasih. Terima kasih. Siapa ini Kak Banda Gina. Gina. Terima kasih Kak Banda Gina. Aduh, sejujurnya kita sangat ngefly nih Kak di kayak gitu. Nanti ini plafonnya Iya, ini plafonnya nanti jebol nih Kak, karena kita terbang. By the way Adele, kan kita udah ngebaca nih, kita udah berkomunikasi juga ya sama rekan muda semua. Terus kan tadi kan kita juga udah ngeplay lagu dari siapa yang tadi? Bernadia ya? Oh iya ya, tadi. Iya, kan tadi Oh, sebelum kita iya. requestan tadi kita udah ngeplay lagu dari Bernadia. Mungkin sedikit recall kali ya Del ya. Kalau misalnya aku tuh tadi ngedenger lagunya Bernadia tuh jujur aku ngerasa overthinking sih Del. Overthinking apa lagi? Apa lagi? Kok Hebat dimarahin? aku. Baru mau cerita udah dimarahin. Enggak marah kok. Kenapa? Jadi tuh ya Del, aduh, aku ngerasa dimarahin mama deh kalau kayak gitu. Enggak, gimana? Ada apa gitu kah? Itu lebih serem sih Del sejujurnya. Ya gimana Fat? Jadi tadi kan kita udah ngeplay lagunya dari Bernadia, judulnya Apa Mungkin ya? Iya, Kayak yang, betul. apa mungkin caraku tertawa, yang kayak gitu tuh. Iya. Ya kan, terus tuh aku jadi sekarang kayak mikir, aduh, aku nih orangnya kan nggak enakan juga ya. Oh. Terus aku tuh overthinking, kayak aku tuh ngerasa apa orang-orang tuh kayak ngerasa sesuatu gitu sama aku gitu loh. Kayak aku ngelakuin inilah, ngelakuin itu, nanti responnya orang-orang kayak gimana. Terus kayak misalnya ya as simple kayak ketawa aku kenceng banget gitu loh. Aku tuh kadang-kadang suka kepikiran, orang-orang keganggu nggak ya sama ketawaku atau apalah. Bener banget tuh kayak lirik yang refnya tadi tuh bener-bener kayak ngeceritain aku gitu loh. Oh gitu. Jadi tuh terus juga kan Iya. kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain jadinya tuh aku mikir dua kali. Kayak misalnya mau ngelakuin sesuatu lah, mau ngomong gitu sama orang, aku tuh jadi mikir dua kali kayak aku nih nyakitin dia nggak ya, omonganku tuh nyakitin dia nggak sih gitu loh. Padahal jujur ya Fat, jujur ini kalau sependapat aku itu tuh belum tentu kamu yang salah gitu. Kamu tiba-tiba gitu ya. langsung overthinking tuh mungkin itu karena kebiasaan kamu mungkin terlalu cepat menangkap maksud orang lain yang padahal belum tentu gitu loh. Itu maksudnya tuh marah sama kamu. Ya Tapi- kayak tadi, nadaku agak tinggi, kamu langsung kok kayak marah. Ya kan iya? enggak. Aduh. Kan aku enggak marah. Oh, aku anaknya overthinkingan banget sih dia. gitu, udah ada contoh langsung di depan. Tapi aku yakin banget ya kayaknya nggak cuma aku doang, rekan muda kayaknya banyak deh yang berpikirannya kayak gitu. Ada nggak sih rekan muda yang kayak gitu juga? Buat rekan muda yang sering banget ngerasain kayak gitu, suka ngerasa overthinking segala macam, bisa banget buat nge-share nih ceritanya di kolom komentar. Pasti banyak sih. Iya, Jangan-jangan bener nggak banget ya. berani ngomong, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita curhat. Kita Kita- curhat. Kita siap mendengar rekan Iya, muda semua Betul, gitu loh. nggak apa-apa.
pasti semua overthinking. Iya pasti Mm-mm. sih. Iya, Pasti, jelas, pasti. jelas. Apalagi umur 20-an. Iya. Ya enggak. Umur 20-an tuh overthinking, udah overthinking mikirin sikap orang gitu kan. Overthinking juga mikirin masa depan. Malah ditambah-tambah ini masalahnya. Bener banget ya. Tapi Terus susah sih Fat kalau denger kayak cerita kamu itu, padahal kalau menurut rekan muda nih udah, kalau dari sudut pandangnya rekan muda kayak ceritanya Iva tuh gimana menurut kalian? Menurut kamu rekan muda. Jadi kayak Iva tuh terlalu overthinking atau emang harusnya gitu? Enggak dong. Kok aku jadi gitu? tapi adalah aku punya dasar nih kenapa aku bisa overthinking. Oh, kenapa? Coba. Karena tuh kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu nih, misalnya nih kita temen deket nih Del, Ya. kita di kelas sering ngobrol segala macam gitu-gitu. Cuman nih kadang suatu saat nih orang itu tuh malah tiba-tiba kayak nganggep aku nggak kenal gitu loh. Oh, gitu. Jadi tuh kayak yang biasanya ngobrol terus di kelas tuh ternyata tiba-tiba diemin aku, terus tiba-tiba ngesinisin aku lah atau apalah gitu. Nggak cuma di kelas sih sebenarnya ya. Kalau misalnya aku punya temen gitulah, temen dekat gitu, terus tiba-tiba kayak gitu, ya gimana kita nggak jadi overthinking gitu loh. Jangan-jangan kamu kena yang namanya silent treatment. Aduh, silent treatment. Susah itu, serius susah banget. Iya ya. Udah gitu dia berubah tapi nggak ngasih tahu Iya, nggak apa-apa. ngasih tahu apa-apa. Ya itu silent treatment gitu loh. Tapi kayaknya semua pernah kena nggak sih? Pasti Kamu ada. pernah? Pernah. Pernah nggak ya? Pernah sih, pernah. Kan aku orangnya baik. Baik banget ya. Jangan bongkar. Terus ya kalau misalnya silent treatment gitu ya, kalau misalnya menjauh tiba-tiba gitu, kamu suka aku pengen nanya dulu deh ke kamu. Kamu pernah nggak punya cerita yang kayak gitu juga? Ya pernah dong, apalagi aku cewek, dikit-dikit baper ini dalam arti kayak tiba-tiba ada orang ngomong apa ya, tinggi dikit kok malah bentak, kan aku tadi bilang kok baik-baik kayak, oh ya udahlah jadi aku malas ngomong, kok aku jadi yang silent treatment sih, maksudnya kayak Berarti kamu pelaku ya? agak kayak lah kok gitu, ya udahlah berarti mungkin kita nggak cocok gitu, udah ya kita udah nggak cocok ya. Ya udah mungkin dia lagi moodnya jelek gitu kali ya, jadi apa namanya ngomongnya kurang cocok gitu lah, pasti besoknya itu biasanya kembali lagi sih. Tapi kalau terus-terusan, nah itu kayak cerita kamu tadi itu aneh sih. Iya sih. Terus kan kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu ya, ngerasa digituin sama orang gitu loh, kamu nih punya nggak sih kayak apa ya, cara gitu loh ngadepinnya yang kayak gitu, biar dia tuh kayak seenggaknya tuh kita ngerasa dia tuh nggak hilang tiba-tiba ditelan bumi gitu loh. Kalau misalnya hilang tiba-tiba ditelan bumi kan aku juga bingung gitu loh harus ngadepinnya kayak gimana gitu. Kamu ada nggak sih buat tips gitu loh buat rekan muda kalau misalnya ngerasain yang kayak gitu tuh Del? Ini tergantung POV sih. Kalau dari aku sendiri tuh aku nggak meribetkan kayak gitu. Kalau emang dia mungkin kalau aku mikirnya gini, dia pasti lagi bad mood udah gitu kayak, jadi ya udah mungkin next time kalau aku ketemu dia pasti udah nggak gitu lagi. Aku mencoba positive thinking gitulah, pasti dia itu pasti lagi bad mood nih, makanya ngomongnya kayak gitu. Terus aku juga jangan sampai orangnya itu udah bad mood, kita juga nanggepinnya bad mood. Udah jadi kalau bad mood ketemu bad mood udah nggak bisa. Bener. Kayak kalau misalnya bad mood tuh pasti ujung-ujungnya orangnya kayak hilang ditelan bumi gitu ya Del ya. Ya iyalah. Tapi ya ini sih, kita pergi main ke rumah temen nggak pamit sama orang tua aja itu udah dicariin gitu loh. Apalagi yang kalau kita ditinggal gitu ya harusnya dicariin gak sih? Iya, harusnya dicariin gitu loh. Harusnya punya alasan gitu loh, seenggaknya pamit gitu kalau misalnya mau pergi. Betul. Kalau misalnya udah ngerasa nggak cocok gitu ya, ini buat rekan muda juga ya. Kalau misalnya rekan muda suka yang namanya silent treatment ke orang-orang ya, mungkin kalau kedepannya ya, jujur ya rekan muda kena silent treatment tuh gak enak banget ya Del ya. Betul banget. Makanya dari itu rekan muda, kalau misalnya rekan muda punya masalah sama orang atau lagi ngerasain sesuatu nih yang nggak enak, jangan di silent treatment nih gitu loh. Kayak itu tuh malah dampaknya bingung kita. Iya betul banget, spontan. Tiba-tiba. Jadi harus spontan gitu loh, ngasih tahu ke orangnya kayak aku nih ngerasa gini loh, aku nih sama kamu nih ngerasanya kayak gini. Seenggaknya ada komunikasi dua arah gitu loh, jangan silent treatment. Dan jangan terlalu kebawa baper sih, kayak ya udah jangan emosinya tuh direda gitu, kayak jangan terbawa terlalu emosional banget gitu rekan muda. Terus ya kalau misalnya mau pergi, kalau misalnya mau pergi tuh ya pamit dulu ya nggak sih? Iya pamit dulu, salim.
Enggak salim. Salim. Enggak salim juga sih. Pamit izin. Iya, betul banget. Izin guru. By the way ya Del ya, tadi kita udah ngebahas banyak banget sama Wah, iya rekan sih. muda. Tapi nih ya, Kenapa? daripada kan tadi kita juga udah ngebahas segera namanya pamit gitu loh ya Del ya. Pamit. Nah, berhubung itu kita juga pengen pamit nih sama Oh, rekan muda. waduh. Ini udah jam berapa ini? Kok tiba-tiba pamit? Udah lama ya Udah lama, ternyata. udah lama. Waduh. Nggak kerasa gitu loh masalahnya, nggak kerasa. Kita nih keasikan ngobrol sama Iya. rekan muda, kita keseringan buat baca komen-komen buat rekan muda. Kita mungkin mau pamit dulu ya sama rekan muda. Oh, tapi tenang aja dong rekan muda, karena aku sama Ifat bakal balik lagi di program Remuk Redam di segmen yang lebih keren lainnya. Betul nggak, Fat? Betul banget. Maka saatnya aku Ifat. Dan aku Adel pamit undur diri dari program Remuk Redam. Sampai jumpa di next episode. Bye. Bye. Terima kasih rekan muda. Tubuh saling bersandar ke arah mata angin berbeda. Kau menunggu datangnya malam saat ku menanti fajar. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berbahaya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh. Sudah coba berbagai cara agar kita tetap bersama. Yang tersisa dari kisah ini hanya kau takut ku hilang. Perdebatan apapun menuju kata pisah. Jangan paksakan genggamanmu. Yang berbahaya tak lagi ku milikmu. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Izinkan aku pergi dulu. Yang berubah hanya tak lagi ku milikmu. Kau masih bisa melihatku. Kau harus percaya ku tetap teman baikmu. Oh, oh.